Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua selalu diberi nikmat, sehat hingga detik ini. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut yang setia mengikuti jalannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Yuni sebagai guru pembimbing bahasa Indonesia dan teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan tentang dampak COVID-19 bagi perilaku sosial remaja. Kita semua mengetahui bahwa saat ini ada sebuah wabah yang menggembarkan Indonesia, bahkan juga menggambarkan dunia, yaitu wabah virus corona. Wabah ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dan banyak sekali memakan korban. Dengan adanya wabah ini, membuat pemerintah menggerakkan seluruh tenaganya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Salah satunya adalah memerintahkan masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang genting. Semua merasakan dampak-dampak yang ditimbulkan dari keputusan ini, dari dampak negatif maupun positifnya. Salah satunya adalah para pelajar yang melakukan sekolah secara daring atau online. Kira-kira kurang lebih 8 bulan kita semua belajar secara daring di rumah. Tentunya kita pasti merasa bosan dan sangat jenuh akan hal ini. Berbulan-bulan belajar di rumah tanpa teman, tanpa guru, dan hanya gadget sebagai pendamping kita selama belajar di rumah. Seringnya para pelajar berdiam diri di rumah membuat para pelajar mencari kesibukan lain dengan cara memanfaatkan gadgetnya, seperti bermain game online, bermain sosmed, streaming film, dan lainnya. Tidak jarang para pelajar kini semakin malas dalam belajar dan mengejarkan tugasnya. Semakin lama pelajar bermain gadgetnya, membuat mereka semakin jarang untuk belajar dan kurang berinteraksi sosial dengan keluarga maupun orang-orang di lingkungan sekitarnya. Hal ini juga merupakan dampak dari belajar dari rumah saja. Sehingga dari belajar online ini juga menurut saya sebagai pelajar kurang efektif, karena guru tidak bisa memberikan penjelasan secara langsung dan hanya memberikan materi dan tugas secara tertulis saja. Banyak sekali keterbatasan yang dialami dalam pembelajaran online ini, membuat kita sebagai pelajar menjadi jenuh dan melarikan diri ke dunia pergadgetan sebagai hiburan. Saat pelajar sudah nyaman, yaitu gadget membuat mereka menjadi lupa akan waktu. Pelajar akhirnya cenderung cuek dengan lingkungan sekitarnya. Mereka malas mengerjakan tugas, malas membantu orang tua, bahkan malas melakukan berbagai aktivitas yang seharusnya positif untuk mereka. Hal ini dapat merubah perilaku sosial mereka. Mereka yang biasanya dapat berinteraksi dan melakukan segalanya dengan bebas, kini hanya bisa berdiam diri di rumah. Namun, selain dari dampak-dampak negatif tadi, kita sebagai pelajar seharusnya dapat memanfaatkan waktu kita selama belajar di rumah agar menjadi produktif dan dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Banyak juga dari pelajar yang memanfaatkan hal tersebut dengan cara berbisnis online. Karena tidak adanya uang jajan, sehingga yang biasanya diberikan
Kini pelajar menjadi alternatif lain dengan cara berjualan online. Hal ini merupakan dampak positif dari berdiam diri di rumah, membangun jiwa-jiwa bisnis dari pelajar dan menjadikan mereka mencintai produk dalam negeri. Yang dahulu selalu meminta uang jajan kepada orang tua, kini mereka telah melakukan usaha dan menghasilkan sendiri dan tak perlu lagi meminta uang jajan kepada orang tua. Tak hanya itu, ada dampak positif lainnya. Dengan adanya pandemi ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya dan perekonomian masyarakat pasti terganggu. Dari kejadian ini membuat kita sebagai pelajar dan masyarakat menjadi masyarakat iba, dan akhirnya masyarakat melakukan penggalangan dana atau donasi untuk membantu masyarakat lain yang terkena imbas dari adanya pandemi ini. Dengan donasi ini, kita juga membantu para pekerja medis yang tengah berjuang di tengah wabah. Dan banyak hal positif lainnya yang dapat kita contoh dan ikuti dari pandemi ini. Dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa di masa pandemi ini banyak dampak negatif maupun positif yang terjadi. Salah satunya berdampak pada pelajar yang melakukan sekolah secara daring di rumah. Maka daripada itu, kita sebagai seorang pelajar harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan cara melakukan hal-hal yang positif dan berusaha untuk menjadi produktif agar di masa belajar di rumah menjadi tidak sia-sia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penuturan kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.